zaman dahulu ini kan belum ada mesin ini. Oh iya betul. Mesin, terus kemudian alatnya ini seperti yang menarik kan sapi atau kerbau. Oh betul sekali. Jadi alat luku atau apa namanya bujul ini Pak ya. Mengolah sawah. Nah atau istilah modernnya itu bajak. Ya bajak sawah ini ditarik menggunakan Niki lumpang. Iya. Lumpang untuk zaman rumiyin. Iya, zaman dulu. dahulu. Iya. Niku fungsinya memang untuk sarana untuk Nunggu. buat nasi jagung. Oh. Nasi jagung. Dari zaman dulu Iya. itu kan untuk padi kan susah. Betul. Padi itu sangat susah sekali. Iya. Rata-rata penduduk kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Bertemu lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Kawan-kawanku semuanya, di kesempatan kali ini sebagaimana biasa, saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk menjelajahi, mengunjungi pedesaan-pedesaan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Nah, saat ini kita berkesempatan untuk mengunjungi dan mengeksplor adanya sebuah rumah, yang mana rumah tersebut menyimpan ratusan jenis benda-benda antik peninggalan orang-orang terdahulu, tepatnya di Dusun Bajangan, Desa Sambirjo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa keseruannya, seperti apa penampakannya, tetap standby, ikuti terus petualangan Jejak Bang Tom. Monggo kita lanjut. Nah teman-teman, langsung saja ya, kita sudah berada di depan rumah atau ya rumah yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan benda-benda antik, benda-benda zaman dahulu yang usianya dari puluhan sampai ratusan tahun ada di sini teman-teman. Kita akan mendekat dan melihat dari jarak dekat benda-benda apa saja yang ada di rumah ini. Nah kita lihat ya, tampak depan seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita nanti akan menjumpai atau menemui pemilik rumah ini ya. Beliau ini adalah seorang yang gemar mengumpulkan benda-benda antik, karena memang tujuan beliau, niat beliau untuk melestarikan budaya-budaya orang-orang terdahulu ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di salah satu sebuah rumah, yang mana rumah ini menyimpan puluhan bahkan ratusan benda-benda antik unik ya, yaitu peralatan-peralatan orang-orang terdahulu ya teman-teman ya, yang usianya dari puluhan tahun sampai ratusan tahun di sini ada teman-teman. Ayo kita lihat satu persatu, dan kita nanti akan tanya ke pemilik rumah ini ya teman-teman ya. Satu persatu, alat apa namanya dan fungsinya untuk apa, kita akan tanya satu persatu. Sebelumnya kita lihat-lihat dulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat-lihat dulu benda-benda apakah kiranya. Nah di depan kita ini ada sebuah benda unik antik ya teman-teman ya. Ini adalah lumpang ya, dan ini berbahan material dari kayu jati teman-teman. Coba bayangkan ya, lumpang ini berukuran sangat besar ya, panjang sekitar 100 cm ya, lebih, bahkan mungkin lebih teman-teman ya, dan lebarnya sekitar 60 cm dan ketinggian sekitar 40 cm. Nah ini balok utuh ya dulunya ya teman-teman ya, balok utuh artinya dulu sebuah balok kayu yang ukurannya itu 100 cm dikalikan 60 dikalikan 40, dan saat ini sudah jarang sekali kayu sebesar ini teman-teman. Dan sebelahnya ini juga bahan kayu jati juga, dan banyak ya, banyak lumpang-lumpang yang memang berbahan dari kayu. Ini yang unik teman-teman ya. Ini unik sekali karena
memiliki bentuk seperti speaker ya teman-teman ya. Ada 3 lubang ya. Ada 3 lubang yang ukurannya berbeda-beda ya. Yang atas agak besar dan kemudian tengah, makin ke bawah makin kecil. Di samping kita ini juga. Nah, dan untuk fungsinya kita akan tanya-tanya ya kepada pemiliknya nanti ya teman-teman ya. Kita akan bertanya ke beliau nanti untuk fungsinya apa ini lumpang ini. Dan sebenarnya ada satu lagi yang menarik, bentuknya panjang teman-teman. Ini dinamakan lesung ya mungkin ya. Dan ini ada tumbukannya, ada alat untuk menumbuknya juga ada nih teman-teman ya. Ini alu ya kalau bahasa Jawanya itu, ini adalah alu ya. Ini kita lihat. Nah, ini ya. Ini alat untuk menumbuk gabah atau padi ataupun jagung zaman dulu ya. Dan singkong dalam keadaan kering gaplek itu biasanya ditumbuk dengan menggunakan alat seperti ini. Nah, ada lagi benda antik lainnya atau benda kuno lainnya, yaitu bajak sawah. Nah, ini dia. Ini adalah bajak sawah zaman era zaman dahulu ya, tahun 30, 40, 50, 60-an ya teman-teman ya. Ini usianya sudah ratusan tahun ya teman-teman. Usianya sudah ratusan tahun. Kita lihat ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 bajak ya. Kita lihat ini adalah bajak sawah dan digunakan untuk membajak sawah ataupun ladang dengan menggunakan atau memanfaatkan tenaga hewan ternak jenis kerbau ataupun sapi ini teman-teman. Nah, selain bajak ini juga ada ini yang tadi saya sampaikan ya, ini lesung teman-teman ya. Kita lihat dari sana ya. Kita nanti akan tanya satu persatu fungsinya ya kepada pemilik. Nah, ini ya yang terlihat agak menonjol ini adalah lesung ya teman-teman ya. Lesung itu digunakan orang-orang dahulu ya untuk menumbuk juga, tapi detailnya nanti kita supaya lebih paham biar kita nanti tanya-tanya ke pemiliknya ya. Nah, ini teman-teman, ini lesung ya, panjang ya, panjang sekitar 2,5 meter ini sampai 3 meter ya. Dan ukurannya ini sekitar diameter 30 kali 35 ya, besar ya, kayu yang cukup besar. Dan ini ya, ini adalah meja-meja orang-orang dulu ini teman-teman. Dan kemudian di sisi kanan kita ini ya, nih ini adalah batang kayu yang cukup panjang ini teman-teman. Kita lihat dari ujung sini ya. Ya, sampai ujung sana. Nah, ya. Ini panjang sekitar 6 atau 8 meter ya. Dah, sampai sana. Panjang banget. 6 sampai 8 meter ini tanpa sambungan ini. Ini adalah bekas rumah-rumah klasik yang berbahan material kayu yang sudah dibongkar ini teman-teman. Jadi memang nampaknya bapak pemilik rumah ini adalah seorang yang gemar mengoleksi barang-barang atau benda-benda antik ya. Kita akan tanya-tanya ke beliau teman-teman ya. Assalamualaikum Pak Man. Waalaikumsalam. Oke. Pak Man. Salam. Pripun kabare? Alhamdulillah Sehat baik. nggih. Nggih. Mau tanya ini Pak Man, untuk apa namanya, alat-alat atau benda-benda antik
di sini kan beraneka ragam ini Pak Man. Nggih. Banyak sekali ya. Saya akan tanya fungsi dari alat-alat ini Pak Man. Nah, salah satu contoh ini Pak Man, lumpang ini Pak Man. Oh nggih. Lumpang ini fungsinya dulu sebenarnya untuk apa ini Pak Man? Oh nggih ngeten. Niki lumpang. Iya. Lumpang untuk zaman rumiyin. Iya, atau zaman dulu. Iya. Niku fungsinya memang untuk sarana untuk Numbuk. buat nasi jagung. Oh. Nasi jagung dari zaman dulu. Iya. Itu kan untuk padi kan susah. Betul. Padi itu sangat susah sekali. Nggih. Rata-rata penduduk kampung itu masaknya kan nasi jagung. Betul. Nasi jagung. Nah, bahkan waktu dulu itu untuk makan nasi beras itu kan Iya. bisa pas acara selamatan. Oh. Kalau tidak ada acara selamatan, makanan pokok memang dulu itu masyarakat pedesaan rata-rata jagung. Oh gitu. Iya. Jadi alat ini, lumpang ini digunakan oleh orang-orang dahulu untuk membuat Memenuhi kebutuhan hidup. Sewaktu untuk membuat nasi makan jagung nasi gitu Pak ya. makanan pokok. Iya iya Untuk iya. Oh gitu, ini lumpang. untuk lumpang ya. Iya. Dan ada beberapa lumpang ini saya lihat Pak Man ya. Iya. Ada beberapa lumpang di sini saya lihat. Dan kalau boleh tahu nih, mohon maaf Pak Man, Pak Man dapat alat-alat atau benda-benda antik ini dari pelosok-pelosok atau dari satu tempat atau dari beberapa tempat Pak Man? Ya, untuk mengumpulkan benda-benda antik Iya. atau kuno, Iya. itu yang pertama saya memang nguri-nguri budaya. Oh tujuannya itu Nah, Pak. satu, yang kedua jangan sampai budaya zaman dahulu itu hilang. Gila, oh betul sekali ya Pak Manahani. Anak-anak zaman sekarang teknologi modern biasanya kan melupakan sejarah zaman dulu. Oh iya iya bagus sekali. Jadi ini edukasi untuk teman-teman pemirsa setia Layar Dulu TV itu semuanya ya. kehidupan petani itu biar tahu masyarakat anak-anak sekolah sekarang itu budayanya memang harus Seperti ini untuk jadi untuk makan sehari-hari dengan makanan pokok nasi jagung harus melalui proses penumbukan dulu seperti ini Pak, yang menggunakan alat lumpang ini Pak ya. Dan itu Pak, itu apakah betul itu adalah alat yang untuk numbuknya itu namanya? Dan ini juga Pak, ini juga ya. Oh iya. Ya. seperti ini kan alu Mas ya. Itu alu ya namanya ya Pak ya. Alu alat untuk menumbuk jagung. Itu Jadi menggunakan tanpa menggunakan mesin. Iya. Orang-orang zaman dahulu itu dengan sabarnya, Iya. dengan niatnya Iya. untuk memenuhi kebutuhan membuat nasi makan pun harus pakai ini. Oh, Jadi Pak, sabar. itu alatnya ya Pak ya. Iya. Jadi ya 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 Buat ya. nasi jagung itu harus. Dan Iya, itu iya. prosesnya memang lama. Lama ya Pak ya untuk jadi nasi sebuah saji bisa sampai siap saji itu lama ya prosesnya Pak ya. Dan memang harus kerja keras ikhlas. Ikhlas. Gitu nasi jagung. Iya iya ya. Ini alat alunya ya. Jadi bukan kalau zaman sekarang itu kan rata-rata kan serba instan. Instan betul. Apa-apa sudah tersedia. Nah, kalau dahulu memang dari segi kesehatan pun mungkin terjamin. Terjamin Pak ya, malah Ya, anti higienis lah, higienis ya. higienis. Anti bahan-bahan yang Anti mengandung kimia. betul. Iya. Nah ini teman-teman ya, orang-orang terdahulu kenapa mungkin itu salah satu kunci atau salah satu resep orang-orang dahulu itu usianya panjang-panjang, jauh dari penyakit itu mungkin Makanya itu ya, Pak, orang-orang ya? dulu itu kan rata-rata walaupun badannya itu kurus Ya. ya hitam ya tapi umurnya kan panjang-panjang. sekali Sehat, Pak. Ya. sehat, Terus bahkan pekerja keras Pak ya. bekerja keras. Kerja keras artinya itu meskipun usia sudah tua itu masih mencangkul, masih mikul gitu masih kuat Pak ya. Karena kalau orang-orang dulu kan sering membawa alas kaki, jadi atau bisa dibilang itu terapi alami ya. ya kasarnya itu nyokor. Oh nggak pakai nyeker, sandal, iya betul nyeker betul, lah, ya, nyeker. ya. Dan itu kebetulan juga di dalam kesehatan kan ada manfaat. Betul Ya. betul sekali Pak. Oh Sehat. iya iya luar biasa Orang ya. dulu kan sehat.
Jadi memang panjang umur. orang-orang sekarang, anak-anak sekarang tuh memang harus banyak belajar sama orang-orang terdahulu ya, kehidupan. Nah itu ya Pak, itu alat apa lagi itu Pak? Luku atau bisa dibilang brujul. Brujul. Oh Jadi iya. ini untuk mengolah lahan pertanian zaman dahulu. Kan belum ada mesin itu. Oh iya Belum betul. ada mesin. Terus kemudian alatnya ini terus yang menarik kan sapi atau kerbau. Oh betul sekali. Jadi alat luku atau apa namanya brujul ini Pak ya. Mengolah sawah. Nah atau istilah modernnya itu bajak. Ya, Sawah. bajak sawah ini Ini ditarik alatnya menggunakan kerbau atau sapi. Oh gitu Pak ya. Dan hasilnya Mm-mm. untuk pengolahan tanah itu memang lebih maksimal. Oh Lebih dengan maksimal karena kalau bajak sawah ini kan bentuknya seperti itu. Iya betul. Jadi tanah yang di bawah bisa naik. Rumputnya bisa kebalik. Betul. Gitu Nah, Pak ya. Tanah bisa gembur kembali. Seperti itu ya ini teman-teman ya. Hmm. Ini adalah bajak atau loku ya kalau istilah bahasa Jawanya, agar tanahnya itu bisa gembur ya Pak ya. Kalau Nah, zaman ini. dahulu itu Fungsinya. pupuk urea, Mm-mm. zaman sekarang pupuk kimia itu kan tidak ada. Zaman dulu belum ada ya Pak Belum ya. ada. Dan Dulu itu adanya kan kandang. Jadi pupuk kompos. kotoran hewan, Oh, sapi iya. itu yang untuk memupuk. Betul alatnya sekali, Pak, ya. ini. Tapi subur. Subur ya, malah justru bagus ya Pak ya. Karena pengolahan tanahnya ya secara Alami. manual, alami. Jadi kalau zaman sekarang kalau bajak yang mesin itu ya bukan kita itu menjelekkan bajak sekarang enggak. Kalau kita harus mengikuti zaman. Iya. Cuma memang kalau sekarang kan memang lebih bagus ini aslinya. Cuma Iya. kan kesabaran kan sekarang Iya betul. Terus hewan ternak ketinggalan juga. zaman kalau Iya. sekarang. Iya. Hewan ternak juga sekarang udah jarang Pak ya, apalagi jenis kerbau Pak ya. Nah ini teman-teman, itu ada dua alat atau benda antik yang sudah kita tanyakan. Kemudian masih banyak yang lainnya. Masih ada yang lainnya itu Pak, lesung itu Pak, yang panjang itu Pak. Ya. Ini kalau lumpang itu kan rata-rata kan pendek. Ya. Paling sekitar 1 meter Ya. panjangnya. Kok itu kok bentuknya panjang gitu Pak? Kok Nah, beda dengan kalau lumpang? Panjang itu namanya juga berbeda. Jadi orang dahulu, orang Jawa dahulu itu untuk menamakan sebuah benda itu memang saya pikir orang dahulu itu pintar. Pinter ya, Pinter. betul. Yang pendek dinamakan Lumpang. Iya. Yang panjang itu namanya lesung. Padahal fungsinya hampir sama Pak. ya? Fungsinya hampir sama. Mm. Kalau yang lesung ini untuk menumbuk gabah atau padi. Oh, gabahnya Gabah. untuk sampai jadi beras. Sampai jadi beras. Jadi belum ada mesin giling dulu ya Pak ya. Zaman dahulu itu kan belum ada mesin. Gilingan ya. Jadi misalkan acara selamatan itu nanti kita beramai-ramai. Oh, atau jadi ini bisa misalkan- beramai-ramai Pak ya? Iya, orang 5, orang 6. Iya. Jadi zaman dahulu itu kan memang gotong royong, kerukunan itu sangat Kental, terjaga, iya terjaga ya Pak ya. sekali. Betul. Nah teman-teman, kita akan melihat bagian dalam rumah dari Pak Man ini ya. Ada banyak sekali benda-benda antik ini teman-teman. Ada apa lagi nih Pak? Ini ada bangku atau resban. Bangku. Oh, nama lainnya resban. Iya, bangku atau resban. Jadi orang dahulu misalkan bekerja lelah ataupun untuk layah-layah hiburan itu biasanya ditempatkan. Di alat-alat seperti ini. Nah, Iya. teman-teman bisa bayangkan ini ya. Ini adalah alat-alat untuk istirahat atau untuk duduk-duduk orang-orang dahulu sepulang dari bertani ya. Ini biasanya diletakkan atau ditaruh di depan rumah ya Pak ya. Depan rumah, bisa, Rumah-rumah Jawa di itu ruang ya. tamu juga bisa. Jadi fleksibel ya teman-teman, bisa di depan rumah atau di ruang tamu. Ini namanya bangku atau resban. Oh, unik sekali Pak ya. Dan itu bahannya juga kayu jati juga Pak. Bahannya ada kayu jati tua, tanpa Tua ya? putihnya. Wah, luar Cuma biasa. bentuknya memang primitif. Ya, karena memang orang-orang dahulu itu keterbatasan alat juga Pak ya. Iya. Seadanya alatnya kan. Hanya menggunakan mungkin pahat ataupun
gergaji manual semuanya ya Pak, belum ada mesin kan memang. Jadi bentuknya ya justru benda-benda seperti ini yang saat ini memang sudah sangat langka sekali nih Pak. Luar biasa. Dan rata-rata kan gini, memang orang zaman dahulu itu pinter. Iya. Pinter artinya ya banyak yang ditiru oleh kaum muda sekarang. Iya, oh iya, bentuknya ya Pak ya. Ditiru ya menurut zaman dulu. Oh jadi orang-orang sekarang itu juga sudah buat kayak gini, memiliki bentuk yang sama. Tapi kan sekarang sudah di top up, didukung dengan alat-alat yang sudah canggih Pak ya. Tapi bentuknya mengikuti model lama. Oh gitu, luar Jadi biasa. kesannya itu biar Klasik. Biar klasik Pak ya. Yang kedua budaya caranya. Oh. Hasil pemikiran zaman dahulu itu Biar masih bertahan gitu Pak ya. Oh begini toh, zaman dahulu tuh mbah-mbah membuat. Oh jadi tujuannya itu ya Pak ya, untuk melestarikan budaya Pak ya. Iya. Kenapa orang-orang sekarang meniru atau mengikuti desain-desain orang-orang dahulu, karena tujuannya untuk melestarikan budaya para leluhur Jawa. Luar biasa ini Pak Man. Luar biasa. Dan ini di samping kanan kita ini Pak Man, apa ini Pak Man? Kok batang-batang kayu panjang-panjang banget ini Pak Man? Oh ini. Iya. Ini kan saya juga misalkan ada. Nah ini. Saya juga ada rumah, misalkan rumah jati dijual. Oh gitu. Itu kalau kita tawar harganya Masuk cocok kita bongkar. Oh gitu Pak. Jadi ini bekas-bekas rumah ini Pak ya. Bekas rumah semua. Luar biasa. Jadi Pak Man ini memang kolektor benda-benda antik teman-teman. Selain dari benda-benda antik ini juga rumah-rumah era-era. Contohnya ini pintu luar biasa. zaman dahulu. Iya. Ini pintu zaman dahulu. Iya. Memang bentuknya biasa. Sederhana Pak ya. Sederhana. Oh iya betul. Ini kita lihat detailnya ya teman-teman ya. Cuma bahannya memang Istimewa Pak ya. istimewa, tua Luar sekali. biasa. Ini adalah pintu yang termasuk benda antik yang Pak Man dapatkan. Ini ada pintu zaman dulu ini teman-teman. Artinya kan ketahanan ini sudah tidak ada rayap. Iya, tidak. betul sekali Pak. Saya tidak melihat Rayap. adanya rayap Pak. Dan itu yang paling belakang itu yang unik karena seratnya ya Pak ya, ini ya. Mohon maaf itu Pak. Iya, ini seratnya udah muncul itu Pak. Iya. Luar biasa ini usia, dan ini menggambarkan bahwa usia kayu ini sudah tidak muda lagi Pak. Iya. Ya betul Pak ya. Oh, bentuknya biasa, cuma bahannya yang bagus. Iya. Kok bisa Pak Man dapat benda-benda antik seperti ini? Ini kan kelihatan sekali urat-urat kayunya. Luar biasa. Seratnya kelihatan Pak ya, muncul Pak ya. Muncul semua. Ini benar-benar jadi pengalaman yang menarik ya teman-teman, yang memang patut untuk kita simak ini teman-teman. Nah ini adalah pintu-pintu yang dibuat oleh orang-orang zaman dulu ini. Jadi alatnya itu masih manual Pak ya, hanya menggunakan pahat. Kalau saya udah pernah dengar ceritanya orang-orang dahulu itu kalau buat pintu kayak gini alatnya itu seadanya teman-teman. Tapi bisa pasahnya pasah unduk yang Iya. surungan itu. ini ya serutnya, mesin Iya. mesin. Kalau sekarang mesin serutnya itu pasahnya itu pasah unduk Pak ya. Wah luar biasa. Dan ini Pak, ini ada warna hijau ini Pak. Oh Ini apa namanya Pak? ini kalau orang dahulu Menamakan apa? menamakan skesel. Sketsel. Iya. Skesel Itu fungsinya Pak kalau boleh tahu? fungsinya untuk penyekat ruang tamu. Oh jadi orang terdahulu itu menamakan ini sketsel. Skesel. Nah ini yang menarik Pak, ternyata orang-orang zaman dulu itu juga tahu bahasa Inggris Pak. Sket itu adalah pembatas ya. Iya. Jadi ini fungsinya untuk pembatas atau penutup ya Pak ya. Pembatas antara ruang tamu. Luar biasa. Belakangnya ini biasanya bisa untuk ruang tidur ataupun untuk tempat meja makan. Meja makan. Biasanya. Menggunakan ini sketsel. sketsel ini ya. Luar biasa. Jadi kita jadi tahu bahwa orang-orang dahulu itu menamakan alat ini bahkan menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Itu sketsel ya. Jadi sebuah sel yang digunakan untuk
sebagai pembatas atau penutup ya. Nah, penyekat ya, sekat. Nah, itu sebenarnya kayu jati juga Pak ya, pintu-pintu yang warnanya hijau itu Pak ya. Itu semua yang ada di sini kayu jati lah Pak. Semua kayu jati Pak. Ya. Nah, itu ada yang ini apa itu Pak? Itu Pak. Oh, itu kan. Itu gandengannya itu. Gandengannya luku atau bujul tadi. Oh. Untuk hewan sapi. Mengaitkan sapinya. Sapinya kan ada 2 atau kerbau. Mm-hmm. Oh. Ini namanya pasangan. Pasangan Pak. Ya. Oh, memang namanya pasangan gitu Pak. Iya, pasangan. Ini pasangan. Iya. Nah, jadi Ini itu pasangan. saya tidak bisa membayangkan itu sapinya gimana itu Pak. Ini leher sapi satu. Oh. Yang sini leher sapi satu juga. Gitu. Nah, tengahnya ini kan ada Yang tadi itu. ya lukunya. Oh iya jadi tahu Pak, jadi Dan tahu Pak. sapinya itu biasanya berjalannya juga bareng. Bareng gitu ya. Langkahnya bareng. Kalau Luar nggak bareng, biasa. Luar biasa ya teman-teman ya, kita jadi tahu ya bahwasannya ini adalah alat untuk membajak sawah zaman dulu ya. Ini namanya pasangan teman-teman. Iya. Jadi kayu ini atau alat ini dikaitkan di bagian ya leher atas bagian atas kerbau atau sapi, kemudian sapi itu akan berjalan, maka bajaknya itu akan otomatis berjalan teman-teman. Luar biasa. Wah, luar biasa ini Pak Man, pertemuan kita kali ini sungguh pengalaman yang sangat mantap, dan terima kasih atas waktunya ya Pak Man. Nah teman-temanku, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Kita mengunjungi salah satu sebuah rumah kuno di sebuah perkampungan yang mana di dalamnya tersimpan banyak benda-benda antik peninggalan orang-orang terdahulu. Ikuti terus petualangan jejak Bang Tom, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru singgah, bantu like, komen, dan subscribe agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan. Untuk itu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi